menuliskan luka sendiri, kini ku melangkah. Saat itu ku melihat seraut wajah yang pancarkan rasa. Sejenak aku terlena akan indahnya dia. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Halo sahabat, kamu jumpa lagi bersama saya Haidar Sulaiman. Salam untuk dia yang dinyanyikan oleh Opi Voodoo tahun 95 tembus mencapai 1 juta kopi ya. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana timbulnya ide ya dari lirik, dari ritme hingga lagu itu melegenda ya. Ini ada penciptanya. Osa Suga. Bagaimana, Sa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kelihatannya lagu Salam untuk Dia itu luar biasa. Kok ada ide Salam untuk Dia itu sebenarnya gimana sih? Pak? Sebenarnya gue nggak sengaja. Hmm. Jadi suatu ketika siang-siang pulang latihan sama Voodoo ya. Tahun akhir 94 lah Ya. atau awal 95 gitu ya. Sekitar tahun segitu gue pulang tuh, kan rumah gue Tanabang. Gue pulang naik ini. Oke. Jurusan kita latihannya waktu itu di studio BDL. BDL itu singkatan dari belakang belakang 28. Belakang SMA 28, Jalan Oke. Sebret. Oh. Di Pasar Minggu. Nah, gue pulang naik Metro Mini nomor 75. Oke. Jadi ke Pasar Minggu Tanah Abang kan. Nah, gue nggak tempat dulu kayak gini. Oke. Jadi panas gitu, panas udara gitu. Terus gue kan suka senandung gitu, senandung. Kalau nggak enak gue lupakan. Kalau enak gue simpan biasanya pakai ini dulu zamannya Walkman. Walkman ya. Ini pegangan itu kan, pegangannya bis kan, sambil diri, Sambil gelantungan lah, posisi diri, asik juga nih, gue nggak buang, Walkman, udah, ya cuma nggak lupa ya itu, lirik belum ada, aja, itu namanya melodi, melodi basicnya tuh, kalau rumah gue rekam. Nah, gue cuma nggak ada gitar. Akhirnya terus ide gue tuh gue sampaikan ke teman-teman. Nah, kemudian dicari chordnya. Coba ya nyanyi. Dia ada chordnya. Yang main gitar siapa? Waktu itu ada Opi juga, ada manajer Voodoo juga. Udah. Sama posisi pada saat dengan lo tahu kan Gesang, komposer besar yang dibintang lagu Bengal Solo. Iya, tahu. Dia malah bersenandung aja dia. Dia malah nggak bisa main musik apapun. Gue drum oke. Gue memang profesi gue gitar juga walaupun pas-pasan Sedikit masih bisa lah. Dikit bisa lah. Nah kalau si Gesang enggak, gue tahu dari mana? Dari waktu beliau diwawancara almarhum ya. Semoga husnul khotimah. Amin. Waktu beliau diwawancara sama Kick Andy. Oke. Aku ya nadung aja gitu kan dengan logat Jawanya, terus pakai kemudian temennya nyariin chord nolong ke lagu itu ya ciptaan Gesang. Iya. Nggak ada si yang nyari chord dari ikut-ikutan, nggak ada di situ. Jadi proses. Nah begitupun gue coba contoh dulu kasih Melly Guslo juga banyak suami yang mau nyariin chordnya. Nada dasarnya nada dasar ataupun melodinya dari mulutnya si Melly. Cerita Melly. Oke. Kan? Nah, begitupun gue. Nah, ditarik sampai dapat. Nah, kemudian masuk ke wilayah aransemen. Aransemen itu kan ada depannya piano. Gue tuh lagi demen banget sama Phil Collins, Genesis, Phil Collins dari SD gue. Nah, kalau Phil Collins gue suka lagu-lagu solonya dia kayak Take a Look at Me Now, Guess All Odds ya. Depannya piano, banyak lagu-lagu. Jadi terinspirasi juga sama inspirasi lagu piano itu Why Can't It Wait Till Morning, lagu itu kalau juga pakai piano juga. Gue suka sound piano memang.
dia kan bisa main piano. Gue udah main piano Pe. Iya. Nah, kompingnya itu Mhm. ceng, salah untuk dia. Komping itu maksudnya ritme ya. Iya, iya. Ceng. Itu unik banget tuh si Opi. Bisa bikin kompingnya enak tuh. Itu susah tuh orang Pakai ini. piano ya. Nah, terus tengahnya Hmm. kan ada abis itu ada biola. Itu juga ide gua karena gini. Gue perhatiin kenapa sih biola nggak pernah disertakan lagi dalam musik pop, Hmm. ya kan? Nah, gue pengen ada suatu instrumen yang unik dalam hal ini biola. Supaya nggak pasar waktu itu kan banyak lagu-lagunya apa namanya sejaman sama gue kan. Ada apa namanya? Ada ya Dewa juga meledak. Cuma nggak ada sound yang unik gitu kan. Ada apa namanya? Selain juga meledak, terlalu manis dan sebagainya. Cuma instrumennya ya biasa standar aja. Nggak ada yang unik. Lu mau beda nih. Nah, gue mau beda. Oke. Nah, gue butuh biola, gue cari biola. Akhirnya sound manajemen udah pakai ini aja apa namanya? Henry Lamiri. Oke. Itu main biola terbaik setelah almarhum Itu Sardi. Isardi. Halus. Gue inget biola warna hijau, tulisnya Zeta, merek Zeta itu mahal tuh. Wih, wah ya apa bagus itu main biola. Di mananya lo masukin? Waktu lagi aja senja datang, sambut sang bulan. Ini hilang aku lalu isuji yang aku berjalan-jalan layakkan hayal dan sebagainya. Terus ada biola nah, gue bilang masukin biola yang manis ya, dibikin yang manis gini gitu kan. Tas tengahnya ini yang benar-benar gue terinspirasi dari album ABWH itu soal album di luar personel Yes. A-nya itu Anderson, vokalisnya Yes, John Anderson. B-nya Bill Bruford, drummer salah satu drummer progresif rock idola gue ya. Drummernya Yes dan pernah jadi di Genesis juga pernah. B-nya Bruford, W-nya Wakeman ya. Keyboard Wakeman, terus hanya Steve Howe, gitaris. Mereka bikin album ABWH. Salah satu lagu progresif mereka, bukan lagu slow ya, itu ada mini orkestrasi. Di situ gue bilang, wih asik banget nih. Di mananya? Di bagian lagu si ABWH itu, gue lupa judul lagunya. Gue perdengarkan kepada si Henry Lamiri, ya, keyboardnya kan, violinnya, main biolanya. Gue pengen kayak gini, lu bisa gak? Oh gampang ini. Cuma kan ini kan orkestra, gimana caranya? Oh gampang. Kalau gue main orkestra nggak mungkin dapat dana dari musika, ya kan? Itu kan besar kan. Gampang saya dubbing aja. Jadi bermain berkali-kali gitu. Tapi gue bilang gue mau pola ritmenya itu silang menyilang gitu loh. Jadi dengan birama 6/8. Atau 12/8. Tuh agak ada not triplet, ada not six triplet. Tuh agak mana 1 2 3 4 6. Nah, itu gue minta gitu. Jadi terus ada low, middle, high-nya. Ya udah berkali-kali di dubbing gitu kan. Di tracking ini kan jadi beberapa kali jadi pembentuk sebuah mini orkestra. Nah, itu yang ada di lagu siapapun pada waktu itu. Lu nggak lagu band apapun cuma dulu. Nah dari situ kemudian orang kasih unik nih. Nah gue kasih break beberapa bar untuk ngisi mini orkestra itu, solo khusus, gak ada drum, gak ada bass, gak ada gitar, gak ada vokal khusus, gak ada keyboard khusus, biola aja yang seolah-olah gue diiringin mini orkestra. Nah kan kalau di depannya kan waktu lagu senja datang sambut sang bulan, iringi langkahku lalu sunyinya malam, ku berjalan layangkan hayal, ku tipiskan luka sendiri kini ku melangkah. Itu di song berapa? Itu di song berapa? Itu awal intro. Di intro itu si Henry Lamiri itu bisa mengisi yang manis itu. Di next berikutnya ada lagi masuk. Kemudian masuk ke tengah kan. Nah, abis di endingnya ada klimaks itu main terus dia. Di endingnya ada. Ada banyak situ. Nah,
persoalan timbul ya, kalau manggung. Nah, Gitu kan. itu dia. Akhirnya dia Nah, kali ini pakai apa? pakai sequencer bisa, Pakai Sweet atau biasa. pakai sampling bisa, Hmm. gitu kan. Atau kalau keyboard nggak sempat ngeprogram, ya udahlah pas break ya gue isi fill in drum, bang sampai kan. Iya. Gitu. Jadi banyak cara untuk mengakalin. Kalau gue pengen sih, opsi gue pakai orkestra beneran liring gitu kan. Oh, Dan jadi itu gitu ya? pernah terjadi waktu gue dapat tadi kayaknya gue udah pernah cerita belum ya? Yang di IKJ itu yang IKJ. lagu itu dia. dijadiin lagu mahasiswa IKJ sama kolaborasi sama dosen-dosennya boy lagu itu. Salah untuk dia pakai orkestra full chamber. Wah, lu udah lihat? ada video klip ada yang ngirimin. Gue siapa ya, anak gua apa siapa yang ngirimin? Wih, mantap. Kayak gitulah tercipta lagu itu. Oke, itu kan dari instrumennya ya. Iya. Ini sebenarnya syairnya bercerita tentang apa? Nah, satu hal yang harus gue sebelum gue jawab, selama gue di Voodoo 4 atau 5 album gitu ya, gue nggak pernah masukin kata-kata cinta. Kenapa? Gue anti yang gombal-gombal gitu. Oh, oke. Gue nggak mau terbawa arus band-band sebelumnya. Gue nggak perlu namanya waduh cinta gombal apa cinta monyet cinta. Gue mau yang universal aja. Kayak salam untuk dia itu kan bercerita tentang salam yang disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Dari misalnya dari ayah ke anaknya, anak ke ayahnya atau ke ibunya, atau kepada sesama teman, salam bro ya, salam bersih dia. Artinya orang yang dicintai Iya, lah. orang disayang atau orang dekat. Iya. Bahkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salamualaikum, salam kepada engkau ya Rasulullah. Itu bisa masuk ke sana. Bisa jadi umum, nggak harus naksir salamin ya. Itu pun silakan aja kalau mau keterwakilan masuk itu. Dan makanya gue pernah juga dikirimin link video juga kalau nggak salah ya. Jadi ada yang ngebahas kelompok sastra ya, dosen sastra yang membahas lirik lagu gue dan mereka suka, alhamdulillah. Ini liriknya nggak cengeng, jangan universal, nggak gampang ditebak. Itu berapa lama lo bikin syair? Oh kalau gue hobi dari dulu, gue hobi bikin syair, sajak, puisi. Bentar lagi sih itu. Apa yang ada di benak lo? Yang lo hayalin tuh apa yang ada di benak lo? Gue pengen orang itu hubungannya terbina dengan baik melalui antara lain kata salam itu sebenarnya mengandung makna filosofi yang dalam. Dari sudut teologis agama, assalamualaikum, salam, ya kan? Salam itu artinya damai, ya kan? Kalau di Yahudi Yerusalem, kota Yerusalem, salam, gitu kan? Atau Yahudi juga nyebut salam, itu kan artinya kan baik, positif. Kalau Islam assalamualaikum, salam sejahtera untuk antum. Jadi lo sedang berintuisi tentang itu gue ya? mikirnya itu. Jadi ini bagus banget. Okay. Jadi daripada gue sebut selamat pagi, mendingan salam, assalamualaikum. Gue lebih suka itu, karena ada mengandung doa kan. Ya. Gitu. Part mana yang paling sulit antara combine syair dan musiknya? Alhamdulillah nggak yang sulit sih kalau soal lirik. Mengalir aja gitu. Mengalir aja gue. Gue penting. Apalagi lagu gue sendiri kan. Misalnya gue sering mikir wah ini enaknya nih tentang orang yang di sore hari jalan senja sambulan. Jadi itu kan metafora tuh. Sore menyambut bulan datang, matahari pergi, bulan datang. Ini langkahku lalu sunyi malam gitu kan. Nah, jadi gua buka dengan introduction seperti itu, introduksi seperti itu, kemudian baru masuk pesannya bahwa salam itu bisa bikin orang ceria, hari-hari yang ceria, itu bisa bisa diartikan lebih seperti itu. Sejak orang saling mengirim salam itu kan baik kan, daripada mengirim pesan-pesan negatif itu kan. Nah gitu. Kemudian bisa juga terakhirnya kan ada doa tuh, pagi pun tersenyum, itu metafora ya. Selalu jalan hidup kita, bisa jalan hidup suami istri, bisa jalan hidup keagamaan,
secara agama hal ini Islam karena aku Muslim. Jadi assalamualaikum kalau kita sholat gitu dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kepada malaikat yang masih menjaga kita dan mencatat kita sholat. Itu. Jadi syair itu lagu itu benar-benar universal ya. Universal. Bisa dari sudut teologis, keagamaan, bisa dari sudut percintaan, bisa dari sudut pertemanan, persahabatan, whatever, bisa aja. Salam, ya salam. Kalau kita menulis surat terkait salam, atau bisa wassalamualaikum bisa juga gitu kan. Nah, Jadi kalau dihitung semua proses ya, jadinya lagu tuh berapa hari, minggu, bulan? enggak lama sih, prosesnya cepet ya waktu itu gue ingat tuh. Gue kasih ide, terus cari chordnya, terus baru masuk proses aransemen. Itu aransemen 100% gue. Oke. Enggak ada. Aransemen 100% Gue minta lo? piano di depannya, Opi mainin, dia bisa yang gue minta. Syair 100% lo juga? 100% gue juga. Oke. Terus gue minta biolanya di sini begini, di sini ada yang tadi gue bilang min orkestrasi, di sini gini. Terus gitulah untuk enaknya lagunya Opi tahu mana bagian pas yang untuk nanjaknya, naiknya. Nah, misalkan ke dia tuh biar enak. Di sini ditarik ke atas gini. Jadi gini. ketika lo aransemen sama teman-teman udah setuju ya dengan aransemen seperti ini? Ada nggak masalah ya? Nah mereka bilang unik lagu ya pakai biola kan. Abis itu ada bersumber namanya deh. Rocker baik bikin lagu pakai biola juga. Pakai biola juga. Sebelum biola nggak ditengok. Udah lama biola nggak ditengok. Nggak tepat lah. Nah konsepnya tahun kemarin 2023 gue rilis lagu ciptaan gue dan sama bini gue judulnya Sambutlah Ramadan. Itu gue pakai aransemen alat musik yang unik juga yang orang udah lama nggak pakai akordeon. Oh akordeon, ya. Alat Perancis kan. Iya. Akordeon. Jadi gue suka hal-hal yang alat musik yang nggak pasaran gitu. Oke. Gue ada lagi coba gue belum bisa buka di sini. Gue punya lagu lagi tapi pakai alat musik yang unik. Gue nggak bisa sebutin nanti. Oke, Jadi nggak hanya gitar, drum, bass, keyboard. Gue bukan tipe gitu. Gue tipe orang yang nyari sound apa yang unik, yang orang udah nggak perlu lagi. Oke. Jadi salam untuk dia cuma satu ya. Kalau warnanya cuma kayak gitu, lagu-lagu lain lu nggak bikin seperti itu. Lagu lain kalau di progresif kayak Tuan Tanah tuh lagu gue. Tuan Tanah aransemennya gue dapat lagu itu kan lagu album sama Salam itu lagu gue dapat dari idenya album Candyman, album solo album Steve Kettle, gitarisnya Toto. Oke. Drummernya Simon Philip, drummer favorit gue, drummer progresif juga. Judulnya lagunya Perty Simon Pence. Itu gue suka banget tuh. Di bagian akhirnya ada solo drum diiringin dijaga sama rhythm gitar. Nah, di lagu Tuan Tanah gue minta si Edo lo main gitar juga itu. Gue main solo drum gitu. Terus drum gitarnya intro depannya kan drum juga tuh di lagunya si Steve Ketter. Tapi gue juga pakai tapi beda polanya. Iya. Notasi gitarnya beda. Itu terus di tengahnya gue ada birama, gue ambil dari Genesis juga pas ada solo bass sendiri tuh. Teng main gini teng. Ya. Gue sama dia doang berdua, yang lain berhenti. Emang itu lagu emang ide gue untuk orang yang progresif ini emang ide gue banyak sama Ateng berdua tuh. Karena kami berdua cocok progresif. Ateng suka Rush, kalau gue lebih banyak lagi Rush, Genesis, Emerson Lake Palmer, Yes, ABWH yang tadi, Triumvirat, King Crimson, Dave Eckle yang fusionnya gue pengaruh yang fusion Dave Eckle juga, makanya di lagu Steel WOB tuh instrumental WOB dan drum gue emang abstrak gitu. Sampai sekarang orang gue pusing kan, lu sinting lo gue susah. Dan itu boleh diapresiasi album itu oleh Wikipedia yang dikatakan lagu sebagai lagu instrumental terrumit sepanjang sejarah sampai abad 21. Yang bisa nyanyiin hanya itu God bless anak Adam. Kayak gitu. Itu yang ngomong Wikipedia bukan gue ya. Alhamdulillah. Begitu luar biasanya ya. Itu album itu emang birahi kita dalam hal musik tuh benar-benar tersalurkan semua. Lagi top-topnya lah. Semua mainnya bagus. Di situ Edo mainnya bagus, Ateng bagus, Opi bagus. Total semuanya. Bagus, kita total. Semuanya bagus. Gak ada bagi gue ya.
perfect lah itu album. Makanya untuk mulai kayak gitu nggak gampang. Nggak gampang. Sama kalau kayak Queen itu Annette at the Opera, album yang ada lagu Bohemian Rhapsody itu udah karya masterpiece tuh. Yang ada lagu Love of My Life. Iya, iya. Udah susah banget kayak gitu. Kira-kira lo membuat warna yang ya mirip-mirip lah sama Salam untuk dia untuk sekarang, kira-kira bisa gak? Bisa aja, cuma gue nggak mau terjebak mengulangi, mendingan remaking sekali kan sama lagunya udah itu. Tapi kalau bikin lagi itu kayak gitu, gue selalu mati ide. Padahal gue banyak ide lain. Iya. Wow. Tapi Nah, luar biasa ya? di album keempat Hmm. 19 tahun yang dirilis tahun 1999 album Oh Iya, lagu gue pakai class section. Gaya Phil Collins. Lagu apa ya? Gue Hanya Kita judulnya. Gue pakai itu. David Maruto dari itu atau lagu gue lupa. Dari apa namanya? The Rollies. Ya, band Rolls ada. Gue pakai, gue sewa dia Section apa? pakai itu. Gue bilang, wah gue perlu dana nih. Gue bilang ke manajer, minta ke musik, oke ada dana, pakai itu. Ya cepet tuh lagu nggak apa namanya nggak dibikinin klip. Oke. Jadi seperti itu ya proses Salam untuk Ya dia. Akhirnya proses diapresiasi. artistiknya, Iya. proses idenya gitu lah. Baik, pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Osa Sungkar. Ngulik lagu ya. Tungguin lagu-lagu yang lain yang akan dikulik oleh Anda melihat ini. Nantikan video terus. Terima kasih udah ditonton ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Osa. Salam untuk kamu. Sampai